keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang ke hadapan Tuhan di tengah-tengah ibadah kita ini. Tuhan izinkan kita sekarang beribadah di tengah-tengah rumah kita. Itu adalah bukti bahwa Dia telah hadir di rumah kita ini. Kalaupun kita beribadah di rumah ini adalah semata-mata untuk ikut berpartisipasi aktif untuk menghambat dan memutus penyebaran virus corona yang sedang mewabah di tengah-tengah negara kita dan dunia saat ini. Kita yakin dan percaya Allah juga hadir di rumah kita saat ini. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, kami datang ke hadapan yang Maha Kudus di tengah-tengah keluarga kami di rumah ini, ingin memuji dan menyembah-Mu. Kami memohon kasih dan penyertaan-Mu, jagai dan lindungilah kami ya Allah di dalam dekapan-Mu. Sukacita dalam Tuhan, itulah seruan Tuhan dalam minggu letare kita hari ini. Apakah sukacita hari ini berkurang ketika kita sedang menghadapi dahsyatnya serangan virus corona ini? Pemazmur mengatakan, tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripada-Mu ya Allah kiranya melindungi aku. Ya, inilah sukacita kita, bahwa di dalam penderitaan, kesakitan, dan ancaman hidup, keselamatan itu adalah dari Tuhan Allah. Oleh karenanya, marilah kita puji Tuhan, kita bernyanyi memuliakan nama-Nya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama Dia sekirang-kirangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan emasku. Ia telah menjadi keselamatan.
Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji namamu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kami. Sertailah kami dengan kasih setiamu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati bagi kami. Kuatkanlah hati kami dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini, dan sertailah jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sepatutnya kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa menyertai kita sampai hari ini. Mari kita menyadari bahwa kasih Tuhan masih bersama kita, yang memberi berbagai berkat-Nya. Di tengah-tengah wabahnya virus corona, Tuhan memberi kita kekuatan dan keteguhan hati untuk selalu berseru kepada-Nya. Dia memberi kita kesehatan, makanan dan minuman. Sesungguhnya begitu banyak berkat Tuhan yang telah kita terima. Berkat dari perenungan tersebut, di mana Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Apakah yang layak kita katakan? Ebenezer, sampai saat ini Tuhan menyertai kita. Benar, memang kita hidup tidak hanya dalam sukacita, namun pergumulan hidup, persoalan, dan duka cita pun datang silih berganti. Bahkan tidak tanggung-tanggung saat ini mengalami kekhawatiran yang tinggi. Hidup yang terancam oleh virus corona. Banyak hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dalam menyikapinya. Solidaritas kita sebagai sesama anak bangsa saat ini diuji. Apa
virus corona. Walau demikian, sebagai anak Tuhan, apakah yang layak kita katakan hari ini? Ebenezer, sampai saat ini Tuhan menyertai kita. Sebagai orang percaya yang yakin dan percaya akan penyertaan Tuhan, mari kita menyerahkan hidup kita kepada pemeliharaan Tuhan saja. Mungkin kita takut, khawatir dan bimbang. Mungkin kita hilang kendali dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sama seperti orang yang berjalan di kegelapan, tidak tahu apa yang ada di depannya. Bahkan dengan rasa takut, ia tidak mampu melihat ke depan. Tetapi kita yang sudah dipilih Tuhan, anak-anaknya yang sudah diberkati, tetaplah kuat dan jangan khawatir. Berserahlah kepada Tuhan. Ia akan senantiasa menopang dan memegang tanganmu. Marilah kita berdoa mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Kiranya Tuhan Allah dalam Yesus Kristus berkenan menolong kita. Marilah kita bernyanyi. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Murah dan Maha Kuasa, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Ya Tuhan Yesus, kami sering melakukan dosa terhadap Engkau dan sering membuat Engkau murka melalui perkataan dan perbuatan kami. Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau mengingat segala pelanggaran kami. Kasihanilah kami, tolonglah
dan selamatkanlah kami. Ampunilah dosa-dosa kami, karena anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan di tempat Allah yang Maha Tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi. Epistel dalam minggu kita hari ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Marilah kita membacanya secara responsorial. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Berbahagialah kamu
jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencinta yang setia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengadu iman percaya kita, sebagaimana saudara-saudara kita di seluruh dunia mengucapkannya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan: Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin.
kami minta kepada seluruh jemaat agar mengambil jeda waktu dengan menekan tombol pause video ini untuk membaca warta jemaat dan doa syafaat. Marilah kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya mengawali hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita membaca firman Tuhan untuk minggu kita hari ini yang diambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-69 ayat 30 hingga ayat yang ke-37. Marilah kita mengikutinya di dalam hati. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang berkandung dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, saat ini dunia sedang menghadapi wabah yang membuat semua orang khawatir, cemas dan takut.
tidak terkecuali jemaat Tuhan HKBP Gedung Cowor ini, juga tentu kita tidak lepas dari rasa khawatir. Ada banyak berita dan kabar yang simpang siur. Informasi itu sangat keras dan berbagai orang mengirim kepada kita. Maka dalam kesempatan ini saya mengajak semua jemaat Tuhan agar mengambil informasi dari situs informasi yang disediakan oleh pemerintah kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dalam menyikapi masalah yang kita hadapi bersama ini, kita sangat perlu hati-hati dan bijaksana supaya jangan gegabah dan pada akhirnya menimbulkan sesal tiada guna. Langkah-langkah yang sudah diambil oleh gereja kita sesuai dengan arahan pimpinan gereja kita di distrik dan maupun di pusat. Demikian juga seruan dari PGI Persekutuan Gereja Indonesia dan juga seruan serta ajakan dari pemerintah kita. Kiranya semuanya itu dapat membuat kita lebih nyaman dan tentram. Arahan dari gereja kita tidak kita serahkan melalui para sintua kita masing-masing. Marilah kita dengan setia melaksanakannya untuk kebaikan kita bersama. Saat ini tidak baik untuk memperdebatkannya, selain bersatu hati untuk bersama-sama melakukannya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, selama kita hidup di dunia ini pasti akan mengalami penderitaan, dan mungkin kita akan mengalaminya dan sedang mengalaminya. Suka dan derita itu silih berganti dalam kehidupan kita, itu suatu hal yang pasti Bapak Ibu. Tentu kita tahu ada sebab yang menyebabkan kita harus menderita. Dan sebagai orang Kristen, tentu kita mengalami banyak tantangan oleh karena nama Yesus yang kita imani. Kepercayaan kita kepada Tuhan mendapat tantangan dari dunia ini. Tidak semua orang senang dengan iman kita, dengan kepercayaan kita. Itulah makanya kita sebagai orang Kristen sering dibully, sering dihujat, bahkan dipersulit, kalau perlu disingkirkan. Dan yang kedua yang mungkin membuat kita menderita di dunia ini adalah karena memang kita ini adalah manusia yang mempunyai tubuh panah. Sebagai manusia yang lemah, yang dibangun dari tanah liat, tentu bisa menjadi lemah dan lentur dan rapuh. Sebagaimana Mazmur 10 ayat 9 menyatakan bahwa debu akan kembali menjadi debu. Sebagai tubuh yang lemah, saat ini kita mengalami tantangan virus corona, dan itu sangat mengancam tubuh rentan kita, tubuh lemah kita ini. Dan banyak hal mungkin yang dapat
mengakibatkan kita mengalami penderitaan. Oleh karena tubuh panah kita sebagai manusia, dan Tuhan Yesus dalam Yohanes 16 ayat 33 sudah lebih dahulu mengingatkan kita bahwa kita akan mengalami banyak penderitaan di dunia ini. Para ibu kita hari ini mengajak kita untuk berlari, bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita dalam Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya pasal 66 ayat 10. Bersukacita walaupun kita berhadapan dengan derita dan pergumulan serta krisis yang sedang kita hadapi saat ini. Menurut firman Tuhan ini, kita boleh dan dapat bersukacita sekalipun dalam suasana tertindas, terintimidasi, tertekan. Tapi kita bersukacita karena apa? Karena Tuhan ada di pihak kita, Bapak. Tuhan bersama kita. Jadi sukacita kita bukan karena tidak ada derita, tapi karena memang Tuhan setia. Karena Allah kita berkenan bersama-sama dengan kita. Sukacita kita saat ini tidak dapat oleh karena banyaknya uang kita, harta kita, atau segala sesuatu yang ada dalam diri kita. Tapi sukacita kita pada saat ini adalah karena Tuhan bersama kita. Kehadiran Yesus dalam kehidupan kita, kehadiran Yesus di dalam diri kita, inilah sukacita kita. Dan Yesus berkenan menanggung semua penderitaan kita. Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, kita boleh bersukacita karena ternyata kita dapat hadir di dalam hadirat Yesus Kristus. Walau hanya dengan membawa hati yang hancur, jiwa yang rapuh, hati yang patah, hati yang remuk, itulah kita bawa kepada Yesus. Tidak perlu harus dengan membawa lembu tambun, tidak perlu dengan membawa persembahan yang mewah, tapi dengan hati yang hancur itu kita diperkenankan hadir di hadirat Tuhan yang agung serta mulia. Maka ketika kita mau datang kepada Yesus saat ini, kita nggak perlu bertanya apa yang harus saya bawa Tuhan. Bawalah suka dukamu, bawalah dukamu, bawalah deritamu kepada Tuhan. Maka kita bersukacita karena Yesus tidak memandang hina orang yang hatinya hancur, hatinya yang penuh. Dalam Mazmur 51 18 hingga 19 berkata, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Kita bersukacita karena Tuhan mau mendengarkan orang-orang miskin. Mungkin dalam hubungan kita, dalam hubungan sosial kemasyarakatan kita, orang miskin itu dipandang hina, tidak mendapat tempat. Orang yang tidak memiliki itu tidak mendapat tempat. Namun saat ini Bapak Ibu, siapapun kita diperkenankan hadir di rumah Tuhan, ia dapat fakta kemuliaan Tuhan. Mungkin ketika di dunia ini para orang miskin sepi peminat, tidak ada yang mendengarkan sekalipun berseru,
bahkan menjerit. Namun kita begitu berharga di mata Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Orang-orang yang dikasihinya. Inilah sukacita kita pada hari ini, Bapak Ibu. Karena Tuhan tidak memandang kita dari apa yang kita miliki, tapi dari hati kita yang kudus dan ikhlas. Kemudian Bapak Ibu, kita bersukacita hari ini karena Tuhan menyelamatkan Sion. Sion adalah bukit tempat di mana bait suci pertama sekali dibangun oleh Raja Salomo. Tuhan memperkenankan Salomo membangun itu dengan megah. Maksudnya pada saat ini kita bersukacita karena Tuhan tidak menginginkan rumahnya baik-baik itu hancur. Sebagaimana kita tahu Bapak Ibu, bahwa rumah Tuhan yang sesungguhnya, sejatinya gereja itu menurut Tuhan adalah orangnya, adalah orang-orang yang percaya. Gereja adalah kumpulan dari orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita semua adalah gereja, Bapak Ibu. Gereja di mana Tuhan bersemayam. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, engkau Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasai. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersukacita karena kasih Tuhan itu kekal. Langit dan bumi boleh berlalu, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah berlalu. Tuhan memberi jaminan atas keturunan orang-orang yang tetap teguh beriman kepadanya, yang mencintai namanya. Mereka yang membuat nama itu menjadi nama yang indah, nama termanis di dalam hidupnya, nama yang paling dikasihi. Nama itu adalah satu nama yang indah, nama Yesus. Kepada yang mengasihi nama itu, firman-Nya berkata, anak cucunya, anak cucu hamba-Hambanya mewarisi kota Sion dan kota-kota yang dibangun itu. Selamat bersukacita Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetap bersukacita, sebab Dia adalah kekuatan kita. Hati yang gembira adalah obat. Demikian sabda firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat 22. Sukacita itu adalah obat, karena menurut pengetahuan para dokter, sukacita itu akan merangsang kelenjar endorfin dalam tubuh kita untuk bekerja. Kelenjar ini bekerja menghasilkan kekebalan atau imunitas tubuh untuk melawan penyakit, termasuk melawan virus corona saat ini, Bapak Ibu. Sekalipun kita menghadapinya, maka dengan sukacita kepada Tuhan akan melahirkan efektivitas kelenjar endorfin kita. Apalagi sukacita karena ada Tuhan yang mau hadir bersama-sama dengan kita dan mau diam di dalam diri kita. Itulah sukacita kita pada hari ini, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan pada saat ini. Selamat hari Minggu, selamat bermenarik. Tuhan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, dalam segala kelemahan, kerapuhan tubuh panah ini, kami datang sujud menyembah di hadapan tahta kemuliaan, dan kami bersyukur Tuhan karena Engkau memperkenankan kami hadir, dan Engkau tidak memandang muka, tidak memandang harta.
kehadiran kami Tuhan benar-benar Engkau rindukan. Sebagaimana Engkau bersabda, marilah kepadaku hai yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pada saat ini Tuhan, kami berlindung kepada kemahakuasaan. Tolonglah kami Tuhan, umat-Mu yang pada saat ini sedang dilanda kecemasan, kekhawatiran, di mana virus corona ini Tuhan telah mengakibatkan tidak bisa hadirnya kami bersama-sama di rumah-Mu yang kudus. Virus ini sudah menjadi ancaman dunia. Tuhan, tolonglah kami, jagalah kami Tuhan dalam dekapan sayang kasih Tuhan. Selamatkan kami, selamatkanlah gereja kami, selamatkanlah bangsa kami, selamatkanlah dunia ini sebagaimana Engkau telah mau mati untuk keselamatan dunia. Janganlah kiranya sukacita kami hilang Tuhan, namun pada saat ini Kau mengingatkan kami, sukacita kami yang paling besar pada saat ini adalah ketika Engkau berkenan kepada kami, ketika Engkau mau menyertai kami saat sedang apa dan di dalam suasana yang sungguh mencengkam ini Tuhan, Engkau datang bersama-sama dengan kami, Engkau mendekat kami, Engkau perlindungan kami serta pertolongan kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.
kuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai